Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah nikmat besar dari Allah. Ketika Allah masih izinkan kita untuk salat, Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, pinggang kita masih bisa sempurna rukuknya, kita masih bisa berlama-lama sujud, lutut kita masih tahan berdiri lama-lama. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khudh min sihhatika li maradik." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sempurnakanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Dan alhamdulillah Allah izinkan kita kembali melanjutkan majlis Arba'in Nawawi kita. Dan beberapa bulan yang lalu kita berhenti di hadis nomor 21 tentang istiqamah. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul li fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Kata sahabat ini, "Ya Rasulullah, ajarkan aku suatu kalimat, suatu kata, suatu arahan, berikan aku suatu arahan yang tidak akan aku minta kepada selain engkau." Dengan singkat dan jelas Rasulullah katakan, "Qul amantu billah thumma istaqim." Nah, itu hadis nomor 21 dan sudah selesai kita bahas, dan insya-Allah kita akan lanjut kepada hadis nomor 22 dari 42 hadis yang disusun oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadis nomor 22 berbunyi, "An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza sallaytu al-maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltu al-halal wa harramtu al-haram wa lam azid ala dhalika shay'a أأدخل الجنة؟ قال نعم رواه مسلم ومعنى حرمت الحرام اجتنبته ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Artinya bukan muttafaqun alaih dan tidak terdapat dalam buku sahih Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Abdullah wa qila Abu Abdurrahman. Ini kunyahnya. Dan kita ingatkan, freshkan lagi bahwa setiap orang Arab atau 99% orang Arab yang namanya pakai Abu itu bukan nama asli. Nah, Abu Abdullah, siapa nama aslinya? Jabir. Jabir. Kalau di bahasa Indonesia kan menjadi Jabir. Ada Syekh Ali Jabir. Kalau ini Jabir, Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Kalau disebut Al-Ansari berarti beliau orang Madinah, kaum Ansar, keluarga yang ikut menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, kaum Muhajirin yang datang dari Mekah ketika hijrah. Ketika kita berbicara tentang Jabir bin Abdullah, maka kita berbicara tentang seorang mujahid. Ketika kita membaca profil tentang Jabir bin Abdullah, maka kita berbicara tentang profil al-alim, al-faqih. Ketika kita berbicara tentang Jabir bin Abdullah, maka kita berbicara tentang seseorang yang menepati janji dan menunaikan wasiat, yang birrul walidain. Jabir bin Abdullah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah seorang anak yang memiliki 9 saudari perempuan. 9 saudari. Jadi dia bersaudara 9 akhwatnya, 9 saudara perempuannya. Dan Jabir mengatakan, aku tidak pernah absen dari jihad bersama Nabi kecuali perang Badar dan perang Uhud. Jadi semua perang yang Nabi ikuti, Jabir pasti ada di belakang Nabi, kecuali perang Badar dan perang Uhud. Ketika ditanya kenapa, beliau mengatakan, mana'ani abi. Ayahku melarang. Siapa ayahnya? Abdullah. Abdullah bin Haram. Abdullah ini Bapak Ibu salah seorang dari 70 orang yang ikut bai'at Aqabah kedua sebelum hijrah. Artinya ini termasuk orang-orang Madinah yang orang-orang Yathrib, waktu itu belum jadi Madinah, yang pertama masuk Islam. Siapa? Abdullah. Karena ayahnya orang saleh, anaknya juga jadi anak saleh. Abdullah ini Bapak Ibu dimuliakan Allah melarang Jabir untuk ikut perang Badar dan perang Uhud. Kenapa? Karena Abdullah mewasiatkan agar Jabir menjaga saudari-saudarinya. Bayangkan 9 orang. Kalau nanti kita sama-sama syahid, kata Abdullah, siapa yang akan menjaga
saudari-saudarimu. Subhanallah. Dan jelas Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dibanding jihad maka birrul walidain itu lebih utama ketika masih ada mujahid yang lain. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga terbukti ketika Muawiyah minta izin kepada Rasulullah SAW untuk pergi berjihad. Lalu Rasulullah bertanya, apakah orang tuamu masih hidup? Kata Muawiyah, masih. Maka kata Rasulullah SAW, jazakumullah khair. Maka kata Rasulullah SAW, maka berjihadlah untuk berbakti kepada orang tuamu. Begitu juga yang dilakukan oleh Jabir. Ketika dia dilarang oleh orang tuanya berbakti kepada orang tua dalam rangka mentaati perintah ayahnya, maka dia tidak ikut berjihad di perang Badar dan perang Uhud. Ayahnya Abdullah syahid di perang Uhud. Di malam hari sebelum perang Uhud, sebelum para sahabat bersama Rasulullah berangkat ke daerah Uhud, karena kita tahu perang Uhud Bapak Ibu dimuliakan Allah, Rasulullah tidak menunggu di Madinah. Para sahabat mengusulkan bagaimana kalau kita tunggu di Uhud, jangan sampai mereka masuk Madinah, jangan sampai pasukan Quraisy masuk Madinah. Karena tujuan kafir Quraisy datang memerangi kita adalah untuk merebut kota Madinah, maka kita maju sedikit. Sebelum berangkat ke Uhud, di malam harinya Abdullah, yaitu ayahnya Jabir bin Abdullah, ayahnya Jabir radhiyallahu anhuma, berkata kepada Jabir, "Ya Jabir, ma ara illa anni maqtulun ghada." Allahu akbar. Apa kata Abdullah? Wahai anakku, yang aku rasakan, yang aku lihat, yang aku bayangkan, firasatku, aku akan syahid besok. Bayangkan seorang ayah ngomong begini kepada anaknya. Lalu apa kata Abdullah? Bayangkan kecintaan seorang ayah kepada anaknya. Wallahi, demi Allah, tidak ada orang yang lebih aku cintai setelah Rasulullah daripada engkau. Ayahnya menyatakan cinta kepada anaknya. Wahai anakku, orang yang paling aku cintai setelah Rasulullah adalah engkau. Dan aku sangat ingin engkau mati syahid bersamaku. Itu kata Abdullah. Lalu kemudian kata Abdullah melanjutkan perkataannya, illa annani mana'tuka, aku melarangmu untuk ikut berjihad karena engkau punya 9 saudara perempuan. Maka dia mengatakan, usika, aku berwasiat kepadamu untuk berbuat baik kepada 9 orang saudarimu itu. Dan aku berwasiat kepadamu jika aku syahid besok, agar engkau dengan senang hati melunasi semua hutang-hutangku. Dan sadaqallahu wa'dah, Allah tunaikan janjinya ketika perang Uhud, termasuk 70 orang sahabat yang syahid di perang Uhud, Abdullah bin Haram. Dan ternyata kondisi syahidnya ayahnya Jabir, hidungnya habis tersayat, telinganya habis, wajahnya habis. Betul-betul disiksa, betul-betul muthlah namanya. Di muthlah itu Bapak Ibu dipotong-potong, terpotong telinganya, terpotong hidungnya, wajahnya hancur, matanya habis. Kemudian Bapak Ibu dimuliakan, Rasulullah SAW suruh para sahabat untuk mengumpulkan semua syuhada. Dan Rasulullah SAW di perang Uhud memerintahkan kepada para sahabat untuk menguburkan semua syuhada di tempat di mana mereka ditemukan. Jangan dipindah-pindahkan. Ditemukan di sini, kuburkan di sini. Ditemukan di sini, kuburkan di sini. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdullah, ayahnya Jabir, ditemukan dalam keadaan syahid dan sudah ditutup dengan kain. Datanglah Jabir untuk melihat kondisi ayahnya karena dia dikabari bahwa ayahnya syahid. Lalu datanglah Fatimah. Fatimah ini adalah pamannya, bibinya Abdullah. Bibinya Abdullah. Kemudian Bapak Ibu dimuliakan Allah, orang-orang menangis melihat kondisi Abdullah bin Haram, ayahnya Jabir. Ketika Jabir datang ke dekat ayahnya, ingin membuka kain penutup ayahnya, orang-orang melarang, jangan, karena kondisinya yang sudah hancur. Lalu Jabir dengan mata yang berharap melihat kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah tidak melarang Jabir. Lalu Jabir buka kain penutup ayahnya dan berteriaklah Fatimah.
terkejut melihat kondisi keponakannya Abdullah yang sudah hancur. Telinganya hilang, hidungnya hilang, wajahnya habis. Lalu Rasulullah SAW melihat Fatimah menangis. Lalu kata Rasulullah, "Ya Fatimah, tabkin atau la tabkin?" Kata Rasulullah, "Wahai Fatimah, menangislah atau jangan menangis. Fa wallahi, demi Allah, aku melihat sampai saat ini malaikat masih memberikan perlindungan untuk Abdullah. Malaikat masih menaungi Abdullah sampai kalian mengangkatnya dan menguburkannya." Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, Abdullah bin Haram, ayahnya Jabir, mendapatkan gelar Zalilul Malaikah, orang yang dinaungi malaikat. Dia termasuk 70 syuhada di perang Uhud, dan dikuburkanlah Abdullah di tempat di mana beliau ditemukan radhiyallahu anhum ajma'in. 40 tahun setelah perang Uhud, ketika Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah, wadi yang ada di dekat bukit Uhud itu meluap. Jadi kalau Bapak Ibu umrah, pasti biasanya ada agenda ziarah ke syuhada Uhud, ziarah ke bukit Uhud. Kemudian di dekat bukit Uhud itu sekarang kering memang, tapi dulu di situ ada wadi yang isi air. Ada wadi, bukan danau, oase lah seperti itu Bapak Ibu. Kita tidak bilang danau, anak sungai. Nah itu di masa Muawiyah, 40 tahun setelah perang Uhud terjadi, meluap dan terjadi erosi. Terkikislah tanah oleh air, dan kemudian nampaklah nih jasad-jasad syuhada Uhud ini. Maka dipanggillah kerabat-kerabat mereka yang syahid ini, dipanggil untuk dipindahkan. Dan ternyata Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Jabir melihat jasad ayahnya 40 tahun setelah dikuburkan, itu masih bau amis darah, dan ketika Jabir masukkan tangannya ke luka ayahnya, masih panas darahnya. Allahu Akbar. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian disatukanlah kuburannya syuhada Uhud ini. Makanya kita lihat sekarang kan syuhada Uhud itu satu tempat kuburannya, dipagar. Ini mungkin salah satu hikmahnya, kalaulah tidak terjadi erosi, mungkin kita susah ziarah Uhud, susah melangkah, takut-takut terpijak kuburan syuhada. Maka dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah takdirkan terjadi erosi, kemudian terbongkarlah kuburan para syuhada, dan sekarang dijadikan di satu tempat, termasuk kuburan Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhum ajma'in. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Abdullah meninggal, Jabir selalu ikut perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jabir menunaikan wasiat ayahnya untuk membayar hutang-hutangnya, dan hutang-hutangnya itu adalah dengan memanen kurma. Ya, memanen kurma lalu membayar kurma, karena Abdullah punya hutang berupa kurma. Lalu Bapak Ibu, di zaman dahulu panen kurma itu biasanya kalau panennya 100 kilo umpamanya, maka biasanya kemungkinan besar 50 kilo rusak. Artinya hanya 50 kilo yang bisa dihargai, yang ada nilainya hanya 50 kilo saja. Ketika Jabir mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku hendak menunaikan wasiat ayahku," apa kata Rasulullah SAW? "Demi Allah, aku tidak akan biarkan engkau membayar hutang ayahmu kecuali aku menjadi saksi untuk itu." Maka Rasulullah SAW ikut menyaksikan Jabir memanen kurma, dan ternyata semua kurmanya bisa dinilai dengan harga. Artinya tidak ada satupun yang rusak, dengan izin Allah Subhanahu wa taala melalui kesaksian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibayar lunaslah hutang Abdullah oleh Jabir anaknya. Lalu kemudian ketika menikah, Jabir bin Abdullah rahimahumullah radhiyallahu anhuma tidak mencari seorang gadis, dia mencari seorang wanita yang sudah tua, yang sudah matang pikirannya. Lalu ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Jabir, hal la tuzawwiju bikran?" Ya Jabir, kenapa engkau tidak menikahi seorang gadis? Tula'ibuka wa tula'ibuha. Kamu bisa bercanda dengannya, dan dia pun bisa bercanda denganmu, bisa bermanja-manja denganmu. Kata Jabir, "Ya Rasulullah, sungguh aku ingin itu. Tapi ada wasiat ayahku untuk menjaga 9 saudariku, dan aku tidak mampu, maka aku cari teman perempuan yang mampu ikut membantu menjaga 9 saudariku."
Ini seorang anak yang berbakti kepada orang tua, seorang anak yang betul-betul menunaikan wasiat orang tuanya. Demi menunaikan wasiat orang tua, dia tidak menikahi seorang gadis, tapi dia menikahi wanita dewasa yang sudah matang pikirannya, menikahi janda yang mampu membantu Jabir untuk merawat 9 saudaranya, 9 saudari perempuannya. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, Jabir bin Abdullah meriwayatkan lebih kurang 1540 hadis. Beliau termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Dan beliau meninggal di Madinah Al-Munawwarah pada tahun 77 atau 78 Hijriah. Dan beliau masih memberikan ilmu, masih membuka majlis ta'lim sampai usia beliau 94 tahun. Dan di usia itulah beliau meninggal, dan saat beliau meninggal, beliau disolatkan dan diimami oleh Aban bin Uthman, anaknya Uthman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit kisah tentang rawi hadis ini, yaitu Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma wa ardhahuma. Beliau menceritakan dalam hadis ini seorang laki-laki berkata dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata laki-laki ini? Ya Rasulullah, ara'aita in sallaitul maktubat? Ya Rasulullah, apa pendapatmu kalau aku salat 5 waktu saja? Aku salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Aku tidak salat qabliyah, aku tidak salat ba'diyah, aku tidak tahiyatul masjid, tidak salat duha, tidak tahajud, tidak salat setelah wudu. Aku hanya salat 5 waktu saja, salat wajib saja. Wa sumtu Ramadan, dan aku hanya puasa Ramadan saja. Aku tidak puasa Senin Kamis, aku tidak puasa Ayyamul Bid, aku tidak puasa Ashura, aku tidak puasa Syawal, hanya puasa Ramadan saja. Wa ahlaltul halal, lalu aku makan yang halal-halal saja. Aku pakai yang halal-halal saja karena aku yakin dia halal. Aku berikan makan keluargaku dengan yang halal-halal saja. Wa haramtu al-haram, dan aku jauhi yang haram. Aku tidak makan yang haram, aku tidak pakai yang haram, aku tidak gunakan yang haram. Dengan 4 amal ini, salat wajib, puasa wajib, menjauhi yang haram, memakan dan memakai yang halal, adkhulul jannah, apakah aku bisa masuk syurga ya Rasulullah? Ini pertanyaan laki-laki tadi. Tidak tahajud, tidak duha, tidak tahiyatul masjid, hanya salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Artinya juga tidak berzikir, juga tidak dibilang di masjid. Yang penting dia salat. Kemudian dia puasa Ramadan 29 atau 30, tidak lebih dari itu. Dalam setahun dia hanya puasa sebulan Ramadan. Lalu dia makan yang halal, dia jauhi yang haram. Bisa dia masuk syurga? Kata Rasulullah, na'am, bisa. Artinya itu adalah jalan menuju syurga. Allah Subhanahu wa taala memaksimalkan ibadah wajib. Tidak disebut di sini salat-salat sunnah, tidak disebut puasa-puasa sunnah. Kenapa yang disebut di sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah hanya salat dan puasa, padahal rukun Islam ada 5. Syahadat. Okey, semua bersyahadatain. Karena kita semua lahir dalam keadaan bersyahadat. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Kita semua bersaksi tidak Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Diperkuat lagi oleh hadis Rasulullah, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Okey, lalu salat, lalu puasa, zakat, haji. Kemana zakat dan haji? Kenapa dalam hadis ini dikatakan hanya salat dan puasa? Karena Bapak Ibu dimuliakan Allah, salat dan puasa ini semua orang bisa lakukan. Adapun zakat dan haji hanya orang kaya yang bisa melakukannya. Maka ibadah standar, ibadah paling minimal untuk masuk syurga, maksimalkan salat, maksimalkan puasa, jauhi yang haram, dekati yang halal. Kalau haji, jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ada kewajiban istita'ah. Harus ada uangnya dulu. Sekarang juga kalau mau daftar haji puluhan juta mesti kita keluarkan. Tidak semua orang bisa berangkat haji. Atau dia punya uang tapi dia sakit, maka tidak semua orang bisa berangkat haji. Atau dia punya uang, dia sehat tapi tidak ada pesawat yang berangkat, tidak ada kapal yang berangkat, tidak ada kendaraannya. Walaupun kita lihat beberapa waktu yang lalu berita ada yang pakai motor naik ke Mekah, ada yang pakai sepeda, Masya Allah, tabarakallah. Kita nunggu yang jogging aja nih, belum ke Mekah. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, naik haji tidak semua bisa. Kalau seandainya naik haji dijadikan syarat untuk masuk syurga, termasuk dalam hadis ini, ya berarti tidak semua bisa masuk syurga. Karena ini kan standar minimal masuk syurga.
Kalau standar minimal berarti ibadah yang bisa dilakukan semua orang. Zakat juga begitu. Jelas-jelas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zakat itu disyariatkan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin. Jelas untuk orang kaya. Kalau seandainya zakat dijadikan standar minimal masuk syurga, berarti seperti saya ini tidak bisa masuk syurga. Karena sampai hari ini saya belum pernah bayar zakat mal. Jangankan haul, nisab pun tidak pernah sampai. Makanya Allah Maha Adil. Yang dijadikan standar minimal masuk syurga adalah ibadah yang semua orang bisa lakukan. Perlu memang harta untuk puasa, perlu memang harta untuk salat, tapi tidak seperti zakat dan haji. Kita perlu harta untuk membeli baju menutup aurat, kita perlu harta untuk sahur dan berbuka, tapi tidak seperti haji dan zakat. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa sayangnya Allah kepada kita. Cukup dengan melaksanakan salat 5 waktu. Bapaknya bapak-bapak datang pas qomat saja, datang lalu salat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, habis itu assalamualaikum, langsung pergi. Begitu saja terus, zuhur, asar, maghrib, isya, begitu terus. Habis salat assalamualaikum, langsung pergi. Atau langsung lihat handphone. Kan begitu. Ada beberapa tipe orang yang memang kalau dia tidak langsung buka handphone itu khawatir ekonomi bangsa ini bisa runtuh. Jadi harus segera buka handphone. Jangan sampai tidak buka handphone. Kalau dia tidak buka WA, nanti WA perusahaan WhatsApp itu bisa rugi. Dia harus buka. Okey lah. Yang penting dia hanya solat saja. Dia tidak lakukan zikir, tidak solat sunat ba'diyah, la ba'diyah wala qabliyah. Pergi. Lalu puasa hanya bulan Ramadan saja. Diajak puasa Senin Kamis, tidak mau. Pas ada berbuka puasa Kamis, baru datang. Padahal tidak puasa. Jadilah. Yang penting dia puasa Ramadan saja. Bisa masuk syurga. Nah tentu syurga yang mana? Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, walaupun hadis ini disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagai standar minimal masuk syurga, di hadis lain Rasulullah motivasi kita agar berharap jangan syurga Firdaus saja. Apa kata Rasulullah? Idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus al-a'la. Kata Rasulullah, kalau kamu berdoa dan meminta syurga kepada Allah, mintalah syurga Firdaus. Jangan sekedar masuk syurga, tapi minta syurga Firdaus. Ini adalah optimisme yang diajarkan oleh Nabi. Bagaimana kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikuatkan lagi oleh hadis qudsi ketika Allah berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Jadi jangan berdoa, ya Allah, jauhkan saya dari api neraka, lalu titik. Jangan. Tak cukup. Rasulullah ajarkan, ya Allah, jauhkan saya dari api neraka dan masukkan saya ke dalam surga Firdaus. Jangan berdoa, ya Allah, masukkan saya ke surga. Di teras-teras surga sejadi, ya Allah, asal nak masuk neraka. Tidak. Rasulullah yang ajarkan kita minta surga Firdaus. Bayangkan kita duduk nanti bersama para nabi. Kita tanya langsung kepada Nabi Yusuf, bagaimana cerita kisah engkau dimasukkan ke sumur? Kita tanya langsung Nabi Nuh, bagaimana engkau membuat kapal? Kita tanya langsung Rasulullah SAW, bagaimana perjuangan engkau? Bagaimana engkau bisa membelah bulan? Apa wahyu yang Allah berikan? Kita tanya langsung Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana perasaan engkau saat menginfakkan seluruh harta engkau? Bisa kita tanya langsung, karena kita satu majlis dengan orang-orang mulia tersebut, para nabiyyin dan syuhada, was-salihin, was-siddiqin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah teman-teman terbaik. Jadi Bapak Ibu, dalam hadis ini Rasulullah SAW hanya ingin mengatakan bagi orang pemalas, ini jalan masuk syurga ini. Jadi Bapak Ibu, ini adalah jalan masuk syurga bagi para pemalas. Coba bayangkan, tidak ada salat sunat, tidak ada puasa selain Ramadan. Kalau orang beriman pastilah dia jauhi yang haram. Itu pasti, itu standar. Bagi orang beriman halal itu harga mati. Dan pasti dia jauhi yang haram, dan dia selalu memastikan yang halal yang masuk ke rumahnya, yang halal yang masuk ke dalam tubuhnya. Jadi kalau ada orang bertanya, Ustaz, bisakah saya masuk syurga? Ambo tidak pernah solat sunat, ambo tidak pernah puasa sunat, tidak pernah tahajud, ambo tidak pernah berinfak, tidak pernah. Bisa, ikut syaratnya. Jadi Bapak Ibu, kalau bersobok kawanan pemalih, ikut syarat masuk syurganya. Berarti tidak ada jalan yang tertutup menuju syurga, tidak ada.
Bagi orang yang rajin, ini dalam masuk syurganya. Bagi yang pemalas, ini dalam masuk syurganya. Berarti jelas betul sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang masuk neraka nanti itu adalah yang tidak mau masuk syurga. Dia sendiri yang tidak mau. Makanya sabda Rasulullah, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Jelas sabda Rasulullah, semua umatku pasti masuk syurga, illa man aba, kecuali yang enggan, kecuali yang tidak mau. Sudah dibukakan jalan, tidak mau masuk syurga. Jelas-jelas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatul kursi fi duburi kulli salah lam yahilla bainahu wa baina dukhulil jannah illa al-maut. Barang siapa yang selalu senantiasa membiasakan dirinya membaca ayat kursi setiap selesai solat wajib, maka tidak ada yang menghalangi dia dan masuk syurga kecuali mati. Artinya karena dia belum mati saja makanya dia belum masuk syurga. Ini setelah solat langsung aja pergi, maunya masuk syurga tinggi, maunya masuk syurga, tapi tidak pernah ikut membangun masjid. Bukankah dalam hadis Rasulullah mengatakan, man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang ikut membangun rumah Allah, berkontribusi, dalam riwayat lain walaupun kontribusinya hanya sebesar sarang burung saja. Sarang burung itu apa? Satu keramik pun lebih besar daripada sarang burung. Itu dapat rumah di syurga. Ini tidak pernah ikut. Ini syurga mana yang dia mau? Ketika ditanya, mau masuk syurga? Mau, tapi tidak pernah salat rawatib. Bukankah Rasulullah mengatakan, man salla fi yawmin wa laylatin ghaira faridatin 12 raka'ah banallahu lahu baitan fil jannah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, barang siapa yang salat 12 rakaat sehari semalam di luar salat wajib, maka Allah dirikan sebuah rumah untuknya di syurga. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 maksudnya 2 salam, lalu 2 rakaat sebelum zuhur, setelah zuhur, setelah asar dan sebelum asar tidak ada rawatib, sebelum maghrib tidak ada rawatib, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Jaga 12 rakaat ini. Oh, tidak mampu, jelas-jelas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, tebarkanlah salam. Ketemu orang, assalamualaikum. Ketemu orang, assalamualaikum. Menjawab salam hukumnya wajib, tapi menebarkan salam hukumnya sunnah dan jalan masuk syurga. Salah satu makna menebarkan salam adalah menebarkan makna salam. Kedamaian, kemudahan, kenyamanan. Buat orang nyaman tinggal di dekat kita, itu makna salam. Mudahkan urusan orang, itu makna salam. Kalau bisa dimudahkan, kenapa dipersulit? Itu makna salam. Selagi tidak melanggar aturan, tidak melanggar syariat, tidak menzalimi orang, mudahkan. Itu makna salam. Wa at'imut ta'am, kata Rasulullah, dan berilah makan. Mentraktir orang itu apa ibu hukumnya? Sunnah. Tapi sering-sering minta ditraktir makruh. Maunya dibayarkan aja. Itu makruh. Maka Rasulullah SAW mengatakan orang yang mampu tapi dia suka meminta-minta akan meleleh wajahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah kalian di malam hari saat orang lain tidur, tadkhulul jannata bisalam. 3 amal ini salah satunya kita rutinkan, maka akan membuat kita masuk syurga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, mau masuk syurga? Mau. Tapi dia tidak melakukan amal-amal masuk syurga. Maka Bapak Ibu, dalam sebuah doa diajarkan kita minta syurga kepada Allah dan minta untuk didekatkan kepada amal yang membawa kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dimuliakan Allah, inilah syurga yang menjadi cita-cita kita, dan inilah amal minimalnya. Dan tadi yang kita sebutkan adalah amal-amal tambahan, karena syurga itu ada 100 tingkat. Baina kulli darajatain, antara satu tingkat dengan tingkat lain itu jaraknya kama bainas samai wal ard, sebagaimana jarak langit dan bumi. Itu ada 100 tingkat. Allahu alam bagaimana bentuknya. Karena syurga itu ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar. Tak pernah dilihat oleh mata siapapun, tidak pernah terdengar oleh telinga manapun, dan tidak pernah terlintas oleh hati siapapun bagaimana nikmat syurga. Ulama berbeda pendapat apakah syurga tempat diciptakannya Nabi Adam adalah syurga untuk kita nanti. Wallahu a'lam bissawab. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Allah siapkan surprise syurga nanti yang tidak tahu kita bagaimana rasa dan tak terbayangkan bagaimana nikmat di dalamnya. Wallahu a'lam bissawab. Ibu dimuliakan Allah. Allahumma inna nas'aluka al-firdausa a'la minal jannah. Kita minta kepada Allah surga Firdaus, dan semoga Allah dekatkan kita dan keluarga kita kepada amal-amal yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah jauhkan kita dari lingkungan-lingkungan, teman-teman, amalan-amalan yang membuat kita dekat ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami tutup,
Ada dua jalan untuk menuju syurga Allah SWT. Yang pertama bernama istiqamah, yang kedua bernama taubah. Bagi orang yang hari ini sudah bagus amal salehnya, maka jalan menuju syurga bagi dia bernama istiqamah. Istiqamahlah. Dan bagi orang yang hari ini masih banyak dosanya, tak ada dosa kecuali sudah dia lakukan, dia bisa masuk syurga. Nama jalannya adalah taubat. Maka orang yang meninggal dalam istiqamah, itulah husnul khatimah. Dan orang yang meninggal dalam keadaan taubat, itulah husnul khatimah. Maka bagi para orang-orang yang taat, ada jalan masuk syurga. Bagi para pendosa, ada jalan masuk syurga. Pertanyaannya, siapa lagi di antara kita yang tidak ingin masuk syurga setelah Allah bukakan semua jalan ini? Banyak maaf. Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.